Saya suruh berdiri di tepi sungai, diam aja. Lah, orang-orang cuma menyaksikan. Jadi itu saya tuh melihat nuansa pasar gaib. Jadi di situ nuansa pasar gaib, saya tuh ada anak kecil. Itu narik saya. Jadi narik saya suruh masuk ke pasar gaib itu. Nah, setelah masuk, mau masuk Mbak tuh, saya tuh udah ditarik-tarik dan saya bisa menahannya gitu loh. Terus akhirnya kan mungkin karena saya nggak kuat, akhirnya sama Mbak Roro langsung disadarkan, Mas Tijo sudah gitu. Waktu pertama kali saya ketemu tuh cantik. Saya kira tuh usianya tuh hanya baru 34, 35. Hari kedua berubah lagi Mbak, sudah kayak umur 40-an. Suatu ketika tuh saya pernah melihat Mbak, umurnya tuh kayak seperti umur 55. Di foto tuh di foto itu wajahnya berubah-ubah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang jauh-jauh sudah datang kemari. Ada Mas Fahri Tejo yang jauh-jauh dari Wonogiri sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mas Fahri sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita di sini. Jadi beliau memiliki kisah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Bisa di-spill nggak Mas Fahri gimana perjalanan spiritualnya? Untuk perjalanan spiritual yang seperti apa Mbak? Dalam arti perjalanan spiritual saya kan banyak Mbak. Jadi waktu masa kecil atau waktu masih masa-masa produktif, masa sekolah atau mungkin masa saat ini. Yang sangat berkesan. Oke, yang sangat berkesan. Baik, mohon izin ingin bercerita mengenai untuk perjalanan spiritual saya selama ini, bagaimana saya ini bisa mengenal dan mengetahui tentang spiritual. Sebenarnya awalnya saya tidak percaya Mbak dengan adanya sebuah spiritual maupun metafisik, itu saya tidak percaya. Karena dalam kondisi terjepit ya, saat kondisi terjepit dan tertekan, saya harus mengadu ke siapa gitu kan. Jadi ketika saya minta ya kepada Sang Pencipta, apakah saya pantas gitu. Akhirnya dari situlah saya ketemu seseorang yang mengarahkan saya ke jalan yang lebih baik gitu. Karena pemikiran saya dunia spiritual itu adalah dunia kepentingan untuk seseorang saja Mbak. Biasanya kan kalau spiritual itu kan orang datang ke mungkin yang dianggap orang pintar A, B, C itu kan biasanya kan harus dengan membawa sesuatu. Nah, kali ini saya tidak. Jadi saya di sini menceritakan cerita singkatnya aja ya Mbak ya. Jadi tepatnya pada bulan Maret tahun 2022 ini, saya mengikuti kompetisi Mbak. Jadi saya mengikuti kompetisi untuk menjadi salah satu pejabat lah, salah satu pejabat yang melayani masyarakat. Nah, saya punya kenalan ya Mbak. Saya kenalan sama temen. Saya dikenalkan dengan sosok yang saat ini memang mengarahkan saya. Jadi
saat itu saya nggak percaya gitu loh. Mau namanya ujian tuh kita logika bisa, ngapain pakai dunia-dunia spiritual gitu kan. Nah dari situlah saya ketemu dengan beliau ini terpojok, Mbak. Jadi cerita singkatnya saya ketemu, Mbak. Jadi jenenge cah enom ketemu, wah kaget, Mbak. Lagi spiritual tenan apa enggak? Masalahnya wajahnya tuh cuantik. Asli, Mbak. Jadi ibaratnya kalau saya nggak punya apa ya, nggak punya istri pun saya terpesona, Mbak. Dia wajahnya tuh cantik, putih, rambutnya tuh terurai gitu kan. Kaget. Nah terus pas masuk tuh dia merokok, Mbak. Dan merokok iki masuk spiritual wedok ngerokok iki apa ya tenan gitu lah. Nah pada akhirnya saya udah masuk, dipersilahkan masuk, duduk, terus minum kopi. Nah dari situ salaman. Setelah salaman saya baru duduk minum kopi. Saya belum cerita niat saya mau ke situ mau ngapain. Mbak saya kasih tahu ya Mbak namanya. Ini namanya Mbak Roro. Jadi Mbak Roro ini adalah orang yang mengarahkan saya gitu. Jadi saya baru duduk, Mas Tejo, iya Mas Tejo ya gitu kan. Nggak usah diteruskan, Mas. Kamu nanti nggak jadi. Itu. Langsung gitu kan. Saya belum ngomong, datang ke situ, tolong saya dikasih kisi-kisi soalnya. Mikir saya kan, wah aku rono itu bocoran soal gitu. Sudah tahu maksud saya, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Memang sudah tahu maksud saya kedatangan ke sini seperti apa. Sudah tahu, Mas. Yang jadi ini nanti sosoknya seperti ini nih. Nanti nilainya di angka 80 sampai 85. Sudah bilang gitu. Terus karena kan otak saya kan, logika saya kan kuat. Dan saya tipenya petarung, Mbak. Jadi sebelum melangkah, berhasil atau tidak tuh urusan terakhir. Terus gini, Mbak. Kan namanya orang punya hajat. Ibaratnya kita ini lewat, di situ ada jurang yang sangat besar. Apakah kita nggak bisa lewat jurang itu? Saya berpikirnya seperti itu, ngeyel gitu loh, Mbak. Ketika saya lewat lewatin jurang itu pasti ada sisi jalan lain. Langsung Mbak Roro bilangnya, terlambat, Mas. Aduh, kok terlambat? Enggak, Mbak. Saya bismillah. Saya yakin saya akan lolos. Gitu akhirnya terus cerita. Nah, saya pulang. Saya pulang ke rumah, terus saya berpikir, apa yo. Nah, di kemudian hari saya masih penasaran, Mbak. Saya datanglah sendiri, Mbak. Karena di situ kan banyak teman. Saya nggak lost gitu loh, Mbak. Akhirnya saya datang situ sendiri. Biasa bincang-bincang biasa. Setelah itu gini, Mbak, mohon maaf, saya masih pengen ngobrolin terkait saya pengen menjadi salah satu perangkat desa gitu kan di Kabupaten Wonogiri gitu loh. Terus akhirnya, oh iya gimana Mas, masih yakin pengen ikut seleksi? Pengen, Mas. Tapi sebelum seleksi, mohon maaf Mas, kita ngobrol-ngobrol. Mas Tejo pernah ikut ke orang tua atau yang lain? Nggak pernah, Mbak. Saya mendatangin orang pintar tuh ya hanya ini saja gitu. Sebelumnya saya nggak pernah. Ya karena saya lupa gitu loh, Mbak. Nah, saya nggak pernah gitu loh. Enggak, Mas. Jadi aku merinding, Mbak. Jadi di sisi kanan saya ini, Mbak ya. Jadi sisi kanan saya ini ada yang ngikutin, Mbak. Jadi saya sebenarnya kan orang tua saya. Jadi orang tua saya itu sebenarnya orang ya mengerti lah, Mbak. Jadi biasanya kan ngersih tanah orang, ngobatin orang gitu. Nah itu kan surah mungkin bapakku gitu kan. Jadi di sini saya itu ada yang nempelin gitu loh. Nah, saya itu pun saya nggak percaya gitu loh. Terus Mbak, nggak mungkin lah Mbak. Saya itu orang hal-hal seperti itu saya nggak percaya gitu kan. Oke, kalau Mas Tejo nggak percaya, tangan sebelah kanannya coba diangkat gini. Sering sakit nggak? Kalau sering sakit ya, nah itu Mas Tejo, itu yang ikutin. Jadi kalau saran saya Mas,
sekalian nanti hajat mau ikut daftar perangkat, sekaligus membersihkan diri Mas Tejo gitu kan. Nah, habis membersihkan diri, saya diajak ke Ngawi, Mbak, Alas Tuwo di sana. Saya juga gambaran Alas Tuwo itu seperti apa nggak tahu, cuman sana nanti bawa dupa. Terus Mas, beli dupanya jangan salah. Jadi dupa itu ada warna hitam, ada warna merah, ada warna kuning. Jadi kalau warna yang saya ingat warna merah itu biasanya untuk kematian. Lah kalau bisa yang warna kuning gitu loh. Kalau warna hitamnya biasanya gue lihat seketan togel, Kak. Oh ya. Itu yang warna kuning. Tapi ketika warna kuning nggak ada, nggak apa-apa lah, warna hitam. Yang terpenting kan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu bagaimana niat kita. Nah, suatu ketika langsung saja ini kita perjalanan kita mau ke Alas Tuwo, Ngawi. Di dalam perjalanan saya, Mbak, saya nggak bisa, Mbak, melihat sesuatu itu nggak bisa. Saya nggak percaya. Di perjalanan saya nih, tiba-tiba tuh tangan kanan saya itu berat banget, Mbak. Berat banget. Akhirnya saya nggak jadi nyupir. Disopiri sama suaminya Mbak Roro. Jadi sama teman-teman gitu kan ada gitu. Jadi sini nggak kuat, Mbak, saya. Jadi wah berat banget. Sampai semakin masuk ke Alas Tuwo ini tambah berat banget, Mbak. Semakin berat. Iki ke opo, mosok kok yene sengiloni aku. Padahal belum pernah. Saya belum pernah di isi di situ, saya nggak pernah, Mbak. Ada akhirnya kaget lah, Mbak Roro kok sholat, aku bilang kayak gitu. Kaget saya, Mbak Roro sholat. Akhirnya saya di situ juga sholat asar di situ. Sholat asar ya sudah, setelah sholat asar kita diajak ke Sendang. Di Sendang, mohon maaf ya saat itu Sendang itu ini mohon maaf ini jadi Engkang Mbau Rekso Alas Tuwo ini ya sedikit untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Sebelumnya mohon maaf. Jadi sempat kepikiran di situ kan di sisi selatan itu kan ada wiharanya, ada wihara, terus sisi kanan itu ada semacam pendopo, di depan pendopo itu ada Sendang. Nah, situ saya dimandiin, Mbak. Itu yang ke situ orang 3. Jadi yang ke situ orang 3, orang 3 mandi di situ. Saya mandinya yang nomor 2. Lah, nomor 2. Teman saya itu pertama, aku kedua, terus yang satu teman saya lagi, tapi saya nggak kenal gitu kan. Nah, situ saya sebelum mandi didoain, Mbak, sama pakai dupa itu jumlahnya 9 pasang situ sama bunga-bunga gitu kan, bunga 7 rupa taruh di situ. Jadi saya kira tuh mandinya itu jebur, ternyata kan ngambil bukan pakai gayung, Mbak, karena saat itu posisi sumurnya itu dalam, jadi pakai ember. Ember. Nah, udah pas saya mandi air yang kedua, logikanya kan saat itu cuacanya mendung, terus namanya di gunung itu kan dingin. Lah, merinding, Mbak. Dari tadi aku merinding. Jadi saat saya mandi itu gayung itu yang ketiga, sini itu panas, Mbak. Jadi badan saya itu kayak kebakar gitu loh. Nah, setelah mandi dapat air yang ke-9 tuh udah sini sudah mendingan, tapi badan masih panas. Setelah itu saya suruh meditasi. Nah, baru pertama kalinya saya meditasi. Ya. Terus, Mbak Roro, meditasinya tuh seperti apa gitu? Gini, Mas, kalau meditasi itu antara zikir dan meditasi itu ada hampir kesamaan. Memang semuanya kan intinya dari meditasi itu kan kita wirid. Tapi meditasi kan mengosongkan pikiran, tapi tetap terkendali ke meminta sesuatu ke Sang Pencipta. Nah, dari situ saya meditasi. Nah, saya meditasi itu teman-teman kan di situ ada, Mbak. Nah, ya pas saya meditasi itu jadi kan gini, Mbak, saya meditasinya itu kayak terbang, Mbak. Jadi badan saya tuh katanya orang-orang tuh
naik gitu loh. Jadi, tapi kaki tetap masih. Jadi kayak gini-gini Mbak gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang keluar. Nah setelah itu, setelah meditasi, gimana Mas Tejo? Mbak, tadi sudah mandi terus ini udah meditasi. Tadi ngambil airnya susah atau gampang gitu? Mbak, untuk 1, 2, 3 susah. Nah, bener kan jawabannya? Saya sampaikan Mas, jangan dilanjut. Kalau Mas Tejo ngambil airnya gampang, maka hajatnya akan tercapai. Coba tanya teman-teman yang lain. Terus piye Mas Iwan? Gampang ya aku, kebak-kebak terus piye Mas? Ngene sampean, gampang ya Mas? Nah, masih nggak percaya, Mbak saya. Itu akhirnya terus gini Mbak, mohon maaf. Kenapa sebelum itu Mas Iwan, sampean mandi tadi dingin atau panas? Aku kademen Mas, dingin. Loh, kok aku panas Mbak? Tadi saya mandinya kok panas ya Mbak? Nah, kan saya kemarin bilang Mas, jawabannya ada di alas tua. Jadi ada sesuatu yang keluar di tubuhnya Mas Fahri. Lah pas Mas Fahri meditasi, itu ada sesuatu yang keluar. Orang-orang tanya, jadi kayak pergi-pergi. Sebenarnya Mas Fahri itu untuk mendalami dunia spiritual itu lebih bagus Mas. Itu jalannya Mas Fahri itu di jalan spiritual. Bukan, ya mimpi saya tuh sebenarnya saya tuh orang politis Mbak. Saya orang politik. Jadi ya punya mimpi dulu daftar perangkat, setelah itu nanti metakan wilayah desa, maju ke kepala desa, setelah kepala desa metakan menjadi anggota dewan. Itulah. Jadi terus Mbak Roro, tidak bisa Mas. Takdir panjenengan itu adalah orang spiritual. Karena kenapa? Banyak orang yang membutuhkan sampean Mas. Itu terus akhirnya ya pulang gitu kan. Mosok sih. Tapi saya nggak percaya Mbak. Masih saya nggak percaya. Pada akhirnya di lain hari saya datangin lagi cerita gini-gini Mbak, gimana? Lah Mas Tejo yakin? Masih yakin gitu. Terus akhirnya udah gini aja, Mas Tejo dalamin dunia spiritual saja gitu. Terus akhirnya ya sudah Mbak, nanti setelah seleksi, nah langsung ke tempat seleksi Mbak. Delalah pas ke tempat seleksi itu saya nggak lolos. Saya nggak lolos Mbak. Jadi ada aja. Dan yang lolos itu yang diceritakan Mbak Roro, ciri-cirinya seperti apa tuh betul semuanya. Rumahnya, madepnya kemana, nilainya berapa, sosok wajahnya berapa tuh benar semua. Baru saat itu saya menyadari. Oh ya sudah, karena Mbah. Jadi akhirnya saya punya niatan, saya ingin mendalami dunia spiritual. Lah karena mbah saya dulu mbah dari bapak itu dukung bayi Mbak. Jadi dulu ceritanya bapak, mbah saya ini apa jenenge, pendem. Jadi topo pendem selama 40 hari. Jadi ketika orang tidak punya anak, itu diobatin sama mbah saya itu punya anak. Gitu. Itu mungkin lain cerita ya Mbak ya. Terus selanjutnya saya nggak lolos, datanglah ke temannya Maro lagi. Saya ngobrol ngalor ngidul gitu. Gimana Mas Tejo, percaya kan? Iya Mbak, tentang keberadaan spiritual itu percaya. Jadi yang saya kagumi dari sosok Mbak Roro tuh gini Mbak, dia tidak minta sesuatu apapun. Dan istimewanya bagi saya adalah dia mengetahui masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi kenapa kok saya niat langsung pengen belajar spiritual dengan Mbak Roro? Kalau Mbak Roro ini sesuatu yang sangat luar biasa yang saya ketahui selama ini Mbak. Jadi kita ada seseorang yang datang ke situ, itu biasanya kan bawa-bawa, terus minta tarif berapa-berapa. Kalau Mbak Roro tidak Mbak. Terus lagi Mbak Roro itu bisa mengetahui masa lampau dan masa yang akan datang. Karena beliau adalah seorang indigo. Seorang indigo. Akhirnya Mbak Roro punya suami namanya Mas Irawan. Nah, suaminya ini juga sama-sama orang indigo. Bukan.
Bukan. Jadi Mbak Roro ini dulu muridnya Mas Irawan. Oh iya ya. Jadi sama-sama bisa mengetahui sesuatu hal-hal yang gaib gitu loh. Nah akhirnya ya sudah, saya pengen belajar gitu. Lah Mas Irawan, kalau kamu pengen belajar, mau belajar sama dengan saya atau dengan Roro? Kalau belajar dengan saya instan, kalau dengan Roro itu prosesnya panjang. Tapi kalau dengan saya, jenengan saya buka tek nengeti demit-demit ini ketok kabeh Mas gitu. Terus saya, enggak Mas, karena saya tertariknya dengan Mbak Roro itu adalah lemah lembut, terus bisa mengetahui sesuatu yang akan masa lampau dan yang akan datang. Nah akhirnya ya udah Mbak, saya pengen belajar spiritual. Nah saya tuh ke situ tuh sama 3 orang gitu kan. Nah 3 orang ini kebetulan yang 2 tuh dulu muridnya Mas Irawan. Nah jadi yang 2 itu ya udah ke situ kan langsung dibuka Mbak. Jadi, sudah belajar sama Mas Irawan, tapi belum dibuka. Saat itu tuh 2, yang 1 tuh penakut, yang 1 enggak. Jadi yang 1 itu dihilangkan takutnya, dan yang 1 dibuka. Jadi suruh ke depan rumahnya gitu, kontraknya tuh, jadi suruh keluar itu, dibuka. Lah dia tuh meditasi. Nah setelah meditasi diceritakan gitu kan. Nah diceritakan nengeti apa baik gitu loh. Lah akhirnya ya wis cerita, wah kok iso ya ngono. Lah cuman kalau istimewanya Mbak Roro tuh Mbak Roro tuh nggak mau buka. Jadi harus yang membuka sendiri. Nah akhirnya terus saya cerita ya Mbak, ngalor ngidul kenapa kok mungkin kalau jadi katanya Mbak, kalau cerita mistik atau setan-setan kalau merinding itu biasanya ada sesuatu yang menghampirinya, yang hadir gitu loh. Ini pengalaman yang saya ceritakan seperti itu gitu. Nggak tahu kenapa kemarin saya cerita dengan Mas Tajus itu juga merinding semua Mbak itu. Jadi saya untuk membuka aura saya itu saya poso mutih Mbak. Nah sudah sama Mbak Roro sambil merokok ya Mbak ya. Jadi sama Mbak Roro itu saya dikasih amalan. Tak kira ini amalan tuh amalan rapalan Jawa Mbak. Ternyata tidak gitu. Jadi ternyata rapalan cuma Al-Ikhlas, Qul Huwallah sama Al-Falaq. Amalan cuma itu. Nah itu amalan dasarnya itu Mas itu. Terus nanti jam 11 malam meditasi. Ya 1, 2, 3 hari 1, 2 hari, 3 hari nggak ngefek Mbak. Biasa gitu. Cuman sudah ada kayak mendengarkan sesuatu gitu kan. Dan pada akhirnya saya kan orangnya penakut. Akhirnya di hari keempat mbah saya. Jadi mbah saya itu saya suruh nemenin tidur di rumah saya gitu. Selamat tidur, pas di hari keempat itu saya meditasi itu Mbak. Jadi saya meditasi itu saya dikelilingi 2 anak kecil. Saya dikelilingi 2 anak kecil, diajak gocek gitu Mbak. Habis itu kan saya kan jadi dikelilingi anak kecil itu gojek main-main, tak buka Mbak mataku. Lah kok nggak ada, tak goleki gitu kan, kok nggak ada. Oh sopo ya emang. Saya pikir itu hanya mimpi gitu, tapi ya wis tak baleni mendak. Aku meditasi gitu kan. Lah setelah meditasi di rumah saya kan ngadapnya kan ke utara. Itu ada 3 kamar Mbak. Jadi kamar saya itu yang sebelah timur, kamar tengah itu kosong, dan untuk kamar yang sebelah barat itu kosong. Lah di kamar tengah itu muncul. Jadi muncullah pas meditasi itu sosok hitam besar. Jadi mendatangi saya. Tak diemin terus Mbak. Jadi pas di depan saya itu ini jadi berdiri di depan saya. Cuman saya ya antara takut dan wirid. Nah terus akhirnya setelah itu kan ini Mbak tangan saya. Jadi
tangan saya itu gerak sendiri Mbak. Udah. Jadi udah kayak gini tuh kayak kayak orang kungfu gitu loh. Iya. Tapi saya dengan menjamkan mata itu. Dan terus akhirnya jadi gerakannya tuh kenceng banget sampai saya nggak sanggup. Akhirnya terus saya berhentikan. Setelah buka ternyata nggak ada. Besoknya saya kembali lagi ke tempat Mbak Roro. Balik Mbak Roro, saya menceritakan. Gimana Mas? Sudah. Yang di rumah 2 itu, saya belum cerita loh Mbak. Yang 2 di rumah itu nemenin anaknya Mas Tejo. Nah, yang hitam itu jahat, tapi dia nggak ganggu. Tapi kalau dia dijahati juga akan jahati. Nah, gimana Mas Tejo? Masih yakin? Masih Mbak? Masih pengen belajar. Lah, saya kan hobi Mbak keluar malam. Lah, pas hari kelima, kan tadi kan hari keempat, jadi pas ke hari kelima itu saya pulang. Jadi kebetulan tuh kalau di lingkungan saya emang Mbak demite akeh. Jadi saya lewat di jalan tuh ada danyangan pertama tuh ada sosok Mbak Kunti. Jadi ya gelantungan gitu. Cuman saya belum lihat secara langsung belum. Jadi baru lewat gitu loh. Jadi lewat gitu seret gitu Mbak Kunti. Lah setelah itu tak lewatin lagi danyangan. Itu ada pocong putih gitu. Lah pas belok mau ke rumah itu lihat kasat mata Mbak saya. Ada Mbak Kunti gendong anak. Itu jarak sekitar ya 200-an meter. Habis itu tak kejar Mbak. Tak kejar kok nggak ada. Tak kira tetangga saya gendong anaknya gitu loh. Nah kebetulan kan di barat rumah saya itu memang tokoh spiritual kuat juga Mbak gitu. Tak datangin, tak kirain habis dari situ ternyata nggak ada. Habis itu saya ketakutan. Wah numpak motor tak gas langsung masuk ke rumah. Nah terus sekitar ya 1 mingguan saya ketemu Mbak Roro lagi menceritakan gitu. Gimana Mas Tejo? Saya tuh jadi penasaran Mbak. Antara takut dan rasa ingin tahunya saya yang tinggi. Ya sudah Mas Fahri tak ajak ke Alas Mbogo. Jadi Alas Mbogo itu merupakan sebuah apa ya Mbak? Itu hutan, tapi bukan hutan. Jadi berapa hari kemudian ya Mbak ya sekitar ya 1 mingguan lah. Saya ke sana, gimana Mas Tejo? Mbak, lihat secara kasap-kasap dan lihat kasap mata langsung itu baru sekali. Sebenarnya saya tuh takut Mbak, tapi saya ingin tahu. Penasaran. Nah, akhirnya saya dibawa ke Alas Mbogo Mbak. Jadi Alas Mbogo itu sebuah hutan, tapi gedenya hanya selapangan. Alas Mbogo itu merupakan peninggalannya kerajaan Mataram kuno. Jadi itu mungkin lain cerita ya Mbak, saya akan menceritakan. Lah di Alas Mbogo itu Mas Irawan gini, dipoto saya Mbak. Saya dipoto cekrek, lalu foto saya itu dikirimkan ke Jakarta. Langsung sudah toh, tak kirain apa gitu loh. Ternyata foto saya itu digambar gaib. Jadi siapa sih sebenarnya yang mengikuti saya itu? Lah ternyata ada sosok orang tua yang mengikuti saya Mbak. Dia itu pakai blangkon. Tapi blangkonnya bukan blangkon Keraton Solo. Tapi blangkonnya itu blangkon zaman kerajaan Mataram kuno. Gimana tuh? Ya jadi Mataram kan ada Mataram kuno. Setelah itu kan pecah. Jadilah Keraton Solo itu. Lah singkat cerita, lah fotonya itu pas besoknya nanti kembali lagi ke Alas Mbogo, fotonya itu saya kirimkan ke bapak saya. Bapak pangapunten, jenengan pernah melihat sosok ini tuh siapa? Oh pernah nih. Aku pernah ditemui kuwi pas bapak lagi sholat malam. Kuwi sempet tak ceritane karo Mbah Yai di Ponorogo almarhum Pak Samsul Huda.
di Betri. Mana Masjid Tosari. Lah bapak saya kan belajarnya kan di situ. Lah saya penasaran gitu kan. Siapa? Karena bapak saya setelah itu cerita, Fah, Mbah Mundisik itu pun saya masih nggak percaya, Mbak. Yeah. Mbah Mundisik kuwi sengeterke muksone Pangeran Brawijaya. Tapi itu sampai saat ini saya nggak percaya. Yang menceritakan itu saya nggak hanya 1-2 orang gitu loh, Mbak. Jadi muksone Raja Brawijaya. Kalau dulu biasanya kan cungkrek kayak pembantu yang mengantarkan mukso gitu loh. Lah cuman silsilahnya secara pembukanya kan kadang saya nggak percaya, itu canggah saya gitu loh. Nah kembali lagi ke Alas Mbogo, situ saya dites, Mbak. Ya saya takut, saya ditaruh di namanya saat itu Kaputren, itu pohon besar. Nah saya taruh di situ terus ditinggal, padahal ya jaraknya ya paling hanya 100 meter. Jadi situ tuh saya tuh didatangin pocong. Saya ditarik, Mbak, sudah ditarik, Mbak. Jadi saya ditatangin pocong itu ada 1 di belakang saya dan di depan saya, Mbak. Nah itu saya mau ditarik, diajak masuk ke alamnya. Setelah itu Mbak Roro, tapi sudah dipagari. Nah setelah itu, ayo Mas Tejo sudah. Nah saya kan kalau melakukan sesuatu kan terlalu mendalami, masalahnya kan nggak bisa mengontrol diri. Akhirnya setelah itu saya kirim doa ke Eyang Mbogo. Nah saat di Eyang Mbogo itu saya juga ngirimkan doa-doa gitu loh. Nah sekitar ya jam 12:30 ya, sekitar jam 12:30 itu setelah ngirim doa itu di pendopo gitu kan, saya ngopi terus ngerokok sambil ngamatin orang-orang gitu kan. Lah habis itu Mbak, saya tuh ya saya menyadari saya tuh setengah diri saya setengah bukan gitu kan. Akhirnya sudah Mas Tejo, kontrol diri Mas, yang bisa kontrol cuma jenengan Mas gitu, kami nggak bisa ngatasi. Memang yang Mbogo tuh secara ininya kuat, Mbak. Udah yus saya tuh gini Mbak, jadi kayak orang kesurupan gitu, cuma saya masih terkendali. Nah setelah itu ya sudah, saya bisa mengendalikan diri. Nah setelah dari yang Mbogo itu saya diajak ke pasar gaib. Saya suruh berdiri di tepi sungai, diam aja. Lah orang-orang cuma menyaksikan. Jadi itu saya tuh melihat nuansa pasar gaib. Jadi di situ nuansa pasar gaib, saya tuh ada anak kecil. Itu narik saya. Jadi narik saya suruh masuk ke pasar gaib itu. Nah, setelah mau masuk Mbak tuh, saya tuh udah ditarik-tarik dan saya bisa menahannya gitu loh. Terus akhirnya kan mungkin karena saya nggak kuat, akhirnya sama Mbak Roro langsung disadarkan, Mas Tejo sudah gitu. Itu singkat cerita. Nah tapi pada akhirnya saya Mbak, setelah itu saya melihat sesuatu yang nggak jelas-jelas itu di pasar itu. Enggak, di rumah di lingkungan tuh kalau pulang malam tuh ngelihat sesuatu yang nggak jelas semua. Terus saya cerita ke istri saya takut gitu. Dan selama saya menjalani spiritual tuh emosinya tinggi. Jadi memang proses itu, jadi emosinya tinggi. Terus ya mungkin kalau orang-orang yang tidak paham dengan dunia spiritual itu omong kosong, orang yang gendeng, orang yang tidak jelas gitu lah. Nah setelah itu Mbak, istri saya tidak meridhoi. Jadi istri saya tidak meridhoi saya untuk mendalami dunia spiritual karena mikirnya elek Mbak. Saat itu saya mikirnya elek dadi wong tuwek moro awake dhewe aku ngerokokku banter nang moro rokok-rokok ya lumayan gitu. Jadi bahasa guyone gitu. Terus akhirnya sama istri nggak boleh stop
saya putus komunikasi dengan Mbak Roro ya sekitar 3 bulanan. Jarang komunikasi, Mbak. Nah, setelah Mbak Roro itu ketika saya mau terjadi sesuatu, tahu dan selalu ngabari, Mas Tejo, hati-hati. Terus ketika saya punya masalah, Mas Tejo, seng sabar. Itu. Jadi ya harus ikhlas, Mas Tejo. Segala sesuatu itu harus ikhlas gitu. Ya istimewanya Mbak Roro menurut saya ya seperti itu, meskipun dia sosok perempuan tapi luar biasa. Terus ada hal yang unik, Mbak. Suatu ketika saya sama Mas Irawan tuh diajak ngobatin orang. Saya cuma dampingin gitu. Dia sepuh, Mbak. Sudah sepuh kok nggak mati-mati gitu loh. Nah, akhirnya ya cukup dipoto, dikirimkan ke Mbak Roro. Mbak Roro menangis. Telepon Mas Ir, suaminya itu menangis. Karena apa? Nggak tega lihat kondisi si mbahnya itu. Sebenarnya sudah mati lama. Oh, gitu. Sudah mati lama. Terus? Tapi ada yang numpangi. Jadi mbahnya itu punya rasa dendam dengan pasangannya. Yang pasangannya sudah meninggal. Itu. Jadi ya banyak sih, Mbak, kalau untuk ya perjalanan sisi spiritual saya itu. Jadi saya selama menjalani itu alhamdulillah, Mbak, ya, untuk puasa, sholat tuh ini, Mbak, itu sisi positifnya. Jadi ya memang saya basicnya keluarga memang orang basic agama, Mbak, tapi nggak tahu ya, mungkin namanya pitik sak tarangan kuwi warnane beda-beda. Ibarat ada pantun kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Cuman saya jatuhnya itu bukan, ya jatuhnya ke bawah, cuma ngelir neng kalen, Mbak. Jadilah saya mengembara seperti itu. Jadi saya tuh orangnya penasaran itu, Mbak. Jadi nggak tahu sih, Mbak. Saya tuh belajar sesuatu tuh dididak. Tapi semenjak belajar dengan ketemu Mbak Roro, Mas Irawan ini, saya diarahkan. Jadi Mbak, saya tuh belajar hipnotis itu dengan membaca. Membaca? Iya, dengan membaca buku saja. Saya tuh bisa hipnotis orang. Otodidak berarti? Otodidak enggak, tak? Ya, saya nggak tahu. Terus kalau dalam ilmu ya, jadi namanya ilmu fisiognomi. Ilmu fisiognomi adalah ilmu membaca karakter seseorang. Jadi orang itu bicara tuh bohong atau tidak, dia itu punya masalah, itu adalah dari situ sudah, Mas Tejo, kamu belajar tanpa guru ki percuma. Makanya ya saat ini, dulu tuh saya belajarnya di Google. Semuanya di Google itu. Jadi setelah itu ya saya diarahkan, sampai saat ini pun juga masih komunikasi. Cuman dari perjalanan spiritual, Mbak, ya ini cerita ya. Saya di pondok tuh ya, kurang lebih 13 tahun. Itu cuman ya seneng pondok-pondokan saya tuh paling nakal sendiri, Mbak. Jadi orang pergi ke sekolah, saya perginya ke kuburan, Mbak. Cuma ya nggak tahu di kuburan apa tidur. Oh, tidur. Nggak tahu apa-apa. Ya nggak tahu. Saya tuh orangnya penakut, Mbak. Jadi saya orang-orang sekolah, saya tuh lompat pagar neng kuburan Mbah Yai Ibrahim, di situ ngerokok tidur. Saat itu, Mbak. Cuman ya nggak tahu seperti apa ya. Akhirnya saya tuh mengembara tanpa tujuan dan tanpa guru. Itu makanya di Ponorogo tuh lama, salah satunya itu. Ya mungkin itu, Mbak, kalau sisi-sisi perjalanan spiritual saya. Jadi sisi positifnya dari sebuah perjalanan spiritual itu satu. Ketika yang kita datangin itu adalah memberikan energi positif, kita akan jadi positif. Ketika kita mendatangi sesuatu memberikan energi negatif, itu maka yang kita dapatkan adalah negatif. Jadi nilai spiritual atau metafisik, alam gaib itu ada. Dan itu memang ya menurut saya perlu dipelajari gitu. Karena kita tidak lepas dari gaib. Al-Qur'an itu juga memberikan pencerahan kepada makhluknya bahwasanya alam gaib itu ada gitu. Cuman kan beberapa masyarakat alam gaib itu ya malaikat sama Allah. Sebenarnya lebih dalam lagi banyak. Jadi ya mendengar dulu kan argulek pesugihan, sang apa gitu.
Itu oh iya Mbak, ada cerita unik lagi nih Mbak ya. Suatu ketika Mbak Roro itu datang ke rumah saya Mbak. Bayangin Mbak, moro tamu itu jam 1:30 malam. Itu datang ke rumah saya, telepon, Mas Tejo sudah tidur belum Mbak? Saya ke rumah. Nah Mbak Roro itu ke rumah sama Mas Irawan. Pas datang saya buatin kopi, itu rumah saya, tembok itu didatangin semut. Full banget. Full semut. Tembok gini ya Mbak ya. Itu semut semua Mbak. Jadi nek basa Jawane ora sak baene. Ya sebenarnya hari-hari biasa sih ada, cuman saat itu tuh tembok tuh isinya semut semua. Lah habis itu mau saya semprot. Nah, sama Mbak Roro, jangan Mas. Jangan. Semut itu adalah pasukannya Nabi Sulaiman. Itu. Ini akan mendapatkan rezeki yang besar Mas Tejo. Udah, itu kan. Lah Mas Irni orangnya nyeleneh gitu. Semutnya difoto Mbak. Semutnya itu difoto. Setelah difoto dikasih tahu, coba amati pendalamanmu spiritual seperti apa. Saya suruh ngamatin semut, tak tengeti, kok dadi ongko gitu. Jadi ada salah satu tempat dipoto, dadi ongko, angko telu Mas ono, rene ono, amati meneh, telu Mas ono, ongko telu Mas win. Kowe ngerti gak maksud semut kuwi? Oh gak ya Mas. Iki nek kowe titis lan tetek dadi rezekimu, nek kowe ora tetek lan titis ya dudu apa-apamu gitu loh. Sesuk tukunen 3483 petang nomeran. Saya belum pernah beli togel tuh Mbak. Suruh beli. Tak tuku ora. Pas besoknya gitu ya. Tak tuku ora terus sama istri saya wis tuh tukunan ya engko gampang. Adalah salah satu di tempat saya tuh bandar togel gitu kan, seperti Mbah sik gampang. Tapi saya isin sapa nih masjid ya gelem etak-etak ya gelem salat ngono mosok tuku nomor togel gitu. Lah enggak tak tuku Mbak. Bener Mbak. Petang nomoran tembus Mbak. Saat itu antara nyesel. Bahaya petang nomoran 1.000 lumayan itu. Jadi tapi Mbak Roro tuh nggak mau dimintain togel, suruh nembak nomor itu nggak mau Mbak. Cuman saat itu dia hanya seketika datang ke rumah saya. Itu posisi anak saya itu pas rewel. Ya nggak tahu sih anak saya. Jadi sebelum semut datang tuh anak saya tuh rewel ora sak baene Mbak. Lah kok tiba-tiba telepon. Setelah Mbak Roro datang langsung serap tidur. Tuh. Buat teman-teman pemirsa Untung Direkam yang menyaksikan ini, setiap orang itu punya perjalanan masing-masing. Terus perjalanan spiritual itu bukanlah perjalanan yang belajar gaib terus uka-uka, tidak. Tapi di situ semakin orang belajar spiritual dan semakin menep terhadap Sang Pencipta, maka nilai keberhasilannya di situ. Cuman kesalahan dari perjalanan spiritual saya ini saya teruskan karena saya antara wani dan tidak. Karena kenapa? Ketika langkah awal pelajaran spiritual itu nanti sing ditengeti iki ora jelas kabeh. Tapi setelah sing ora jelas itu lolos, maka nanti kita akan ketemu dengan mbah-mbah kita dulu siapa, kita akan ketemu dengan para habaib. Itu ya memang bisa terjadi seperti itu. Yang percaya monggo, yang tidak silahkan, namun spiritual itu ada dan gaib itu ada. Mungkin mau tanya sesuatu lagi Mbak. Oh iya Mas, dari cerita Mas Fahri tadi ada Mbak Roro. Mbak Roro itu sebenarnya siapa? Dari mana dan sekarang di mana? Mbak Roro. Jadi Mbak Roro itu dia orang indigo Mbak. Indigo dari lahir. Dia seorang pengembara. Dulu di Solo, di Wonogiri. Terus yang bimbing Mbak Roro ini adalah suaminya, Mas Irawan.
Mas Irawan ini adalah salah satu keturunannya Raden Mas Said. Tuh lah. Mbak Roro tuh aslinya dari Malang. Aslinya dari Malang. Terus saat ini posisi di Madiun baru-baru ini. Terakhir kemarin saya telepon tuh lagi bina paguyuban reog. Jadi murid pembimbing di situlah. Mungkin sebagai mak-makane lah nek bahasane Ponorogo seperti itu, Mbak. Orangnya enak gitu. Gaya bicaranya kalem, diajak diskusi enak gitu. Cuman sosok Mbak Roro namanya siapa ini, Mbak? Sampai saat ini saya masih penasaran. Oh, berarti itu nama samaran? Ya enggak tahu itu nama samaran atau nama KTP, saya enggak tahu. Aslinya belum tahu. Ya saya sempet sih kalau buka-buka dompet itu. Jadi gini, Mbak. Mbak Roro itu bunglon kok, Mbak. Iya. Waktu pertama kali saya ketemu tuh cantik. Saya kira tuh usianya tuh hanya baru 34, 35. Hari kedua berubah lagi, Mbak. Sudah kayak umur 40-an. Suatu ketika tuh saya pernah melihat Mbak umurnya tuh kayak seperti umur 55. Di foto tuh di foto itu wajahnya berubah-ubah, Mbak. Dan si muridnya Mas Irawan yang Jakarta tadi membuat sketsa Mbak Roro nggak bisa. Jadi sketsanya itu 1000 wajah. Itu berubah-ubah gitu. Makanya nek saya bilang orang ya pilihan, ya memang orang pilihan. Cuman ya dia Mbak Roro tuh orangnya tidak mau membongkar aib orang tuh enggak. Kecuali saya cerita, Mbak, face to face ya, tolong bongkar saya. Wah, entek, Mbak. Saya dulu seperti apa, entek. Seperti itu, Mbak, untuk Mbak Roro. Sebenarnya banyak sih, Mbak, cerita hal-hal yang mistik, spiritual yang saya alamin setelah dari ketemu Mbak Roro tuh banyak banget, Mbak. Gitu. Cuman ya itu kadang rasa ketakutan gitu loh. Saya dulu sempat loh, Mbak, pengen buat channel sama Mbak Roro. Cuman sama istri nggak boleh. Atau mungkin istri saya cemburu karena sosok Mbak Roro yang sangat cantik. Iya, karena jenengnya Ayu Mbak Roro. Saya tuh, Mbak. Karena berubah-ubah itu. Baik, Mas Fahri. Iya, Mbak. Menurut saya Mbak Roro sangat menarik di cerita Mas Fahri ini tadi. Semoga Mbak Roro melihat cerita ini dan berkenan hadir di studio ini, dan barangkali Mas Fahri bisa menyambungkan komunikasi dengan Mbak Roro. Semoga Mbak Roro bisa berkenan hadir di studio ini. Baik, Mbak, nanti besok lah kami sambungkan ke Mbak Roro, siapa nanti beliau bisa berkenan, karena kan Madiun Ponorogo sini dekat. Dan tadi saya sebelum syuting saya telepon dulu, mohon izin, Mbak. Jadi Mbak Roro mohon izin, Fahri mau syuting. Cuman kebetulan beliaunya mungkin sibuk gitu. Tapi apa yang saya bicarakan ya nggak tahu sih. Saya dengan Mbak Roro itu ada hubungan emosional yang sangat luar biasa sih, Mbak. Itu biasanya dia, oh iya. Gitu. Ya, Mbak, nanti saya sambungkan. Iya, terima kasih Mas Fahri atas waktunya, sudah jauh-jauh datang ke sini. Siap, Mbak. Bercerita. Terima kasih juga untuk kepercayaannya Mbak Arum dan teman-teman kru dari Untung Direkam. Untung Direkam. Terima kasih banyak kepercayaannya, saya sudah diundang ke sini. Sama-sama. Dan buat teman-teman pemirsa YouTube, jangan lupa ya di-subscribe, di-like dan di-share Untung Direkam untuk agar tidak ketinggalan video yang terbaru dan terkeren di channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Akhir kata, saya Arum dan Mas Fahri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.